Di sini ulun bacakan sedikit daripada manakib beliau. Manakib Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Abdul Qadir. Beliau selagi masih anak-anak diberangkatkan oleh orang tuanya ke tanah suci Mekah untuk menuntut ilmu agama selama kurang lebih 40 tahun. Jadi lumayan mengaji agama yang sekitar kurang lebih 40 tahun. Beliau bermukim di Mekah, tinggal di kampung Samiyah, yang barangkali kemungkinan Samiyah ini sudah menjadi Masjidil Haram. Jadi waktu ulun tulak haji tahun 93 itu pas juga kebina di Samiyah, pas itu juga. Jadi sudah 30 tahun belum terjejak lagi tanah haram. Jadi doakan mudahan kawalakis. Nah jadi 40 tahun beliau mengaji di sana, cukup lumayan. Beliau di Makkah tadi tinggal di kampung Samiyah dan berteman dengan Syekh Sulaiman Ali Jabir. Ini barikan terkenal. Setelah memiliki ilmu yang sudah luas, beliau diberi izin oleh kerajaan Saudi Arabia mengajar tafsir dan hadis di Masjidil Haram. Jadi beliau menjadi seorang guru di Masjidil Haram. Yang diajarkan beliau sini disebut tafsir dan hadis. Entah tafsir apa cuma belum ditulis entah hadis apa yang diajarkan. Yang jelas benar tafsir Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa nama tuan guru. Kemudian di samping itu beberapa nama tuan guru orang Banjar yang pernah mengaji dengan beliau. Artinya di sini beberapa orang tuan guru yang kita di Banjar di sini akhirnya tulak ke Makkah mengaji di Masjidil Haram Makkah. Di antaranya yang ditulis di sini, di antaranya Tuan Guru Haji Muhammad Imran yang barangkali berangkong oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Imran. Yang kedua Tuan Guru Haji Janawi. Ini kira-kira menurut Tuhan tahu beritanya, tahu aja. Kemudian yang ketiga Haji Ahmad Hasan Amuntai. Nah ulun ini kada tahu lah, tahu lah. Oh tahu, kita tahu. Nah kita tahu nih lah. Kemudian yang berikutnya Haji Bajuri Tanjung, kada tahu juga. Kemudian yang selanjutnya lagi Haji Jamaluddin di Negara dan Haji Nawawi di Birayang. Di Mekah Tuan Guru Haji Ahmad menikah dengan perempuan keturunan Turki. Artinya ada orang Indonesia keturunan Turki yang melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Ramli, atau panggilan masa anak-anak disebut walad. Memang orang kita ini bila lahir laki walad, bila ini jabin. Nah itu waktu kita dulu itu sampai ini. Selama Haji Ahmad bermukim di Mekah, ayahnya selama Haji Ahmad Ramli bermukim di Mekah, Haji Ahmad bermukim di Mekah, ayah beliau yang bernama Abdul Qadir atau Haji Abdul Qadir, beliau merantau di Kalimantan Timur. Nah, dia ke Kalimantan Timur kaitan tidinnya, dan bertinggal menetap di tanah Borobudur di desa beliau sempat mengislamkan Raja Pasir. Nah, rupanya Raja Pasir itu belum Islam. Kayak apa beliau caranya merayu yang akhirnya apa? Oh itu deh. Oh, nah ini kan di depan ditulis. Nah jadi dulu kita ditulis nilainya. Nah jadi akhirnya sempat Raja Pasir masuk Islam. Ini bagus benar, artinya dakwah mengislamkan orang yang belum Islam. Kalau kita meminta ini hanya memperkuatkan agamanya orang yang sudah Islam, hanya dakwah juga yang lah. Ini lebih baik ini army orang yang belum Islam ke orang Islam, masya Allah luar biasa ini.
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya menganut kepercayaan animisme, sebenarnya ada Islam. Raja Pasir yang setelah memeluk agama Islam itu memberikan fasilitas kepada beliau, hanya kepada ayah Haji Ahmad yang bernama Haji Abdul Qadir tadi, rumah kepada beliau di desa Lorong, di desa Selorong. Nah itu rupanya misalnya ada kita ada jual lah, mau tahu jual di desa Selorong. Oh iya, tahu jual lah, mau tahu lah, tak mau tahu jual. Nah pada kira-kira tahun 1936 Tuan Guru Haji Ahmad kembali ke Indonesia. Hanya Haji Ahmad yang kita oleh ini kembali ke Indonesia bersama anak beliau yang disebut Haji Muhammad Ramli tadi. Dalam perjalanan kembali ke Indonesia, Tuan Guru Haji Ahmad singgah di Pakistan dan sempat bertinggal di Malaysia, dan dari Malaysia beliau sambil melanjutkan perjalanan beliau tinggal di desa Cantung Tanah Bumbu Nangi, Kalimantan Selatan deh, Tanah Bumbu nih. Di sana beliau menikah dan diberikan kurnia oleh Allah Ta'ala seorang anak perempuan yang diberi nama Basna. Nah, jadi beliau kawin bola yang memang artinya memang bagus orang kawin itu, apalagi ulama. Kalau kita kayu itu nah, jadi artinya sih kalau bayan itu bini 10 kali sekali bang dia boleh di bidang 4 loh, maksudnya 10 jumlah istri beliau. Dan anak beliau saya mengenal satu 35. Nah dengan banyak anak itulah banyak keturunan. Mungkin ada banyak jelas sudah bisa keturunan. Maka dari itulah dimana-mana banyak dilihat kelampaian sama sok beliau dulu ini. Nah jadi dengan banyak istri itulah yang insya Allah akan bisa berenak. Nah itulah orang-orang dulu. Kemudian pengembangan Tuan Guru Haji Ahmad berlanjut terus di Tanah Gurugud. Di sana beliau menikah ulang dengan perempuan bernama Hajah Maimunah. 3 jadi. Nah itu memang bisa gitu. Nah jadi artinya kalau kita baca dalam kitab-kitab itu, artinya dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Nabi, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala satri dini. Orang yang diberikan Allah rezeki perempuan yang salehah, berarti perempuan yang salehah itu membantu dengan suaminya terhadap agamanya. Hadis sahih riwayat Imam Hakim. Kemudian dalam hadis lain, az-zaujatu salihah laisat minad dunya. Perempuan yang salihah itu bukan dunia namanya, karena membantu untuk akhirat walaupun hidupnya hidup di dunia. Kalau hidup ada di dunia seperti ini hidup di dunia kita ya lah. Artinya az-zaujatu salihah, perempuan yang salihah itu laisat minad dunya, bukan dunia. Fa innaha taqribuka lil akhirat, karena menolong engkau untuk menuju akhirat. Nah jadi itulah hikmahnya sekarang banyak istri, dan si ini juga 3 sudah bini. Nah itulah hikmahnya orang yang begini banyak itu niatnya niat salihah. Jangan kena salah paham nafsu ya. Ini kebijakannya ada namanya itu. Ini kadang-kadang namanya nafsu itu membedai hidup orangnya. Itu namanya itu. Nah, nafsu itu kan ada nang surga di bawah membawa orang. Nafsul mutmainnah ya di Quran tuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah apa surga irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Itu nafsul mutmainnah. Makanya kalau kita baca nafsu itu dalam tafsir Jalalain itu 7 macam nafsu itu. Jadi kada nafsu itu kada berikan lain ada aja nafsu yang baik. Jadi artinya kalau kita istri yang baik, istri yang salihah, dan seorang suami memang yang baik untuk membimbingnya, artinya kada berdosa. Yang berdosa itu ya kawin hilang, itu karena bagi seorang lain tak bertanggung jawab. Itu bisa kada boleh, haram juga. Kiranya tuh yang meninggal anak itu haram kawin aja. Nah itu sebenarnya. Jadi artinya seseorang yang kawin itu memang niatnya baik. Setelah dia kawin sesuai prosedur yang dipahaminya agama, apalagi orang mau begitu cepat, baik kita baca orang pahami, ya udah ada bertahun ke orang lagi ya salah. Nah itulah cara-cara dalam Islam. Artinya bukan kada boleh, kada begini lebih daripada satu tuh boleh aja. Ya lah, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, nah 5 bisa juga boleh. Ya boleh lebih pada 4 nang terhimpun dalam masa yang satu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, la yazalud dinu wa dunya qaimin zahirina madama arba'atu asya. Senantiasa agama kita tegak dan dunia makmur madama arba'atu asya, selama 4 macam ini bisa kita jaga bersama. Artinya agama tegak, ekonominya di mana yang 4 macam? Pertama, madamal aghniyau la yabkhaluna bima huru. Selama-lama orang kaya itu tidak pemalar dengan apa yang dimilikinya. Artinya orang kaya tidak pemalar dengan apa yang dimilikinya. Karena kita baca dalam hadis Rasulullah itu, dalam hadis Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang Islam yang kuat di segala-galanya lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat di segala-galanya, ilmunya mantap, kekayaannya ada, hartanya banyak, tapi tadi tidak pemalar. Nah itu. Yang kedua, dunia akan kuat dan agama kuat juga madamal ulama ya'maluna bima amilu. Selama-lama ulama masih mengamalkan dengan ilmu yang ada. Maksudnya ulama itu siap amar ma'ruf nahi munkar. Selama ulama bisa amar ma'ruf dan nahi munkar, juga agama dan dunia masih tegak. Yang ketiga, madamal juhala la yastakbiruna amma la ya'lamun. Yang ketiga kata Rasulullah, selama-lama si juhala itu biar kalau orang-orang bertafsir jamak daripada jahilun, artinya orang yang kada tahu di agama. Jahilani, juhala, makanya saya pulus supahai, jamak daripada sapi, orang nambungol. Jadi supaha itu kan jamaknya. Nah jadi selama-lama si jahil itu tidak sombong, tidak mau, artinya mau aja belajar. Kita ini sebenarnya dalam hadis Bukhari kita temukan jar Nabi, innamal ilmu bitta'allumi. Hanya saya diraih ilmu itu liwat belajar. Kada kawal lihat maya, tahu lo maya, meramah, berbicara belajar. Nah kalau masih anon, belajarnya di sekolahan. Kalau sudah tak dewasa atau yang sibuk, majelis taklim didatangi. Majelis taklim yang banyak didatangi, bagus. Majelis taklim yang kada banyak pun pahamannya benar, bagus jadi juga. Yang penting pahamannya itu anak, ya lah. Nah artinya pengajarannya itu sesuai dengan ahlu
ahlus sunnah wal jamaah. Itu jadi Nabi, ilmu itu artinya dicapai dengan belajar. Nah, jadi lewat belajar. Nah, jadi kalau kita mau belajar, selama-lama si jahil, selama-lama orang yang belum tahu masih mau belajar, agama itu masih kuat ya. Yang terakhir, yang keempat, agama masih akan kuat. Madamal fuqara la yabi'una akhiratahum. Selama-lama orang fakir itu dia tidak menjual dengan agama mereka. Agama terjual demi untuk uang. Nah, itu bahaya. Maka dari itu kita hati-hati. Jadi artinya uangnya perlu, tapi agama jangan sampai dijual dengan mencari uang. Itulah dalam hadis yang pernah kita temui tadi. Nah, jadi maka dari itu Tuan Guru Haji Ahmad ini, beliau ulama besar dan mengajar di Masjidil Haram. Karamat beliau ini termasuk diantaranya kita pernah dengar dengan guru kita Haji Amir Hasan, sidin dari ayah beliau. Sidin waktu dulu ayah beliau itu yang namanya Unda, barangkali tentu tahu. Haji Amir Hasan orang di Perak Pintu Air tahun baru nih, ada pintu air enggak? Nah, gitu. Nah, di situ lalu kisahnya di sini ada di situ kan langgar Haji Ma'ani almarhum tenang. Itu namanya langgar Tuan Guru Haji Abdul Hamid. Lalu Haji Abdul Hamid itu lagi kanak-kanak maluntak lawan Unda dari di Sungai Benar. Jadi orang Sungai Benar penyambar deh. Sungai Benar. Karena Sungai Benar ini sudah sekarang pecah banyak beberapa desa. Nah, jadi balunta di bulan Ramadan belum puasa ibadah tarawih itu balunta lagi surut dari kan tinggal banyak tarawih ini dalam tarawih saja ini. Nah, itu. Nah, setelah yang demikian balunta Haji Hamid itu belum haji, balunta bakalan berdua lah muda. Setelah melunta rupanya asik-asik yang banyak apakah lalu Hamid tertinggal mata ke atas. Mudahan aku alim besar, biar Abdul Hamid tadi. Kayak itu terus. Jadi biar kawan tadi met. Begitu orang guringan. Karena orang guringan orang rumah di pantai-pantai ada kan. Orang guringan apa yuk? Kalau dia sidin kayak itu terus. Mudahan aku alim besar kayak itu terus. Nah, dia undang ibu ke rumah. Sampai ke rumah mamanya, sampai itu terus. Mudahan aku paling besar. Ibunya lalu di pagi harinya mamanya Abdul Hamid tadi tulak menguntit Tuan Guru Haji Ahmad nih. Nah, karena Haji Hamid nih, Haji Abdul Hamid itu belajar dengan Tuan Guru Haji Ahmad nih. Karena di Sungai Benar ini dua, satu Tuan Guru Haji Ahmad, yang satu Tuan Guru Haji Ahmad Habib Bahari. Kita ini riwayatnya Badara juga ada tahu juga, ada yang ketemu itu. Ya, ini ketemu satu apa? Nah, itu tahu kisahnya. Itu menyambut riwayatnya aja kan. Nah, itu kan kisahnya. Nah, setelah yang demikian bahwa Amit lalu kita gunakan lawan Tuan Guru Haji Ahmad yang kita awalin. Artinya guru anak ulun Hamid ini malam tadi meluntak, imam meluntak berdua tertinggal di mata ke atas. Mudahan aku paling besar. Nah, apa ini? Kesurupan kan apa nih? Nah, kesurupan nih kita. Kadir di sini ini kata kesurupan anak ikam nih malam tadi melihat Lailatul Qadar. Ini kayaknya mengganti kami Haji Ahmad yang berdua ini orangnya. Ya sini sekalinya pas sesuai. Haji Abdul Hamid itu juga begitu lama sampai di Makkah, belajar di Makkah. Yang berkisah ini almarhum Kiai Haji Mahfuz Amin, guru kita. Jadi sini waktu aku di Makkah itu ikam tahulah lawan Abdul Hamid. Yuk, tahu? Oh, Haji Hamid itu mana? Nah, di sini ada Haji Abdul Hamid orang Sungai Benar. Nah, jadi bisa tahu kisahnya. Mungkin orang berketemuan di umur. Karena beliau sudah meninggal jauh. Itu beliau mengajar hadis
Masjidil Haram berimbang dengan Tuan Guru Anang Sakrani Martap. Apa aja juga hadis Bukhari ini, Bukhari Bapak. Nah itu cerdas luar biasa. Ya tadi Haji Aman yang bisa menangguh jawabannya. Nah ya artinya anak mone ini jangan takutan ya Kang. Inya malah tuh kader. Nah ini anak kami mengganti kami yang berdua ini kayaknya pas sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Nah itulah keistimewaan beliau ini. Hanya termasuk adanya, hanya termasuk men karamati hanya termasuk kelebihan yang ada dengan mereka itu. Di Makkah. Nah, jadi maka dari itulah banyak sekali yang di sini bacaan-bacaan yang telah ditulis oleh penulis buku ini. Nah, jadi nanggir urut tadi berkali tambah ini bagusnya Euro istilahnya telah. Jadi kira-kira sampai di sini Jorun bacakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semua ada berkahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.